Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Abdillah. Saya mewakili kelompok 4 yang akan presentasi zat adiktif. Definisi zat adiktif: zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu, baik sengaja atau tidak sengaja. Adiktif sengaja: adiktif yang diberikan dengan sengaja, dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya untuk meningkatkan konsistensi, nilai gizi, cita rasa, pengendalian pH, memantapkan bentuk dan rupa. Adiktif tidak sengaja: zat adiktif yang terdapat dalam bahan makanan dalam jumlah sangat kecil, sebagian akibat dari proses pengolahan. Mengapa zat adiktif sering ditambahkan ke dalam pangan? 1. Mengawetkan pangan. 2. Membentuk pangan. 3. Memberikan warna. 4. Meningkatkan kualitas pangan. 5. Menghemat biaya. 6. Memperbaiki tekstur. 7. Meningkatkan cita rasa. 8. Meningkatkan stabilitas. Penyimpangan atau pelanggaran penggunaan zat adiktif oleh produsen. Menggunakan zat adiktif yang dilarang untuk makanan. Menggunakan zat adiktif melebihi batas yang diizinkan. Persyaratan zat adiktif telah diuji dan dievaluasi secara toksikologi, tidak membahayakan kesehatan konsumen pada kadar yang diperlukan dalam penggunaannya, harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi kembali jika perlu, sesuai perkembangan teknologi dan hasil evaluasi toksikologi. Harus memenuhi persyaratan spesifikasi dan kemurnian yang telah ditetapkan. Harus dibatasi penggunaannya. Penggunaan zat adiktif hanya dibenarkan untuk tujuan mempertahankan nilai gizi makanan, konsumsi segolongan orang tertentu yang memerlukan diet, mempertahankan mutu atau kestabilan makanan, atau memperbaiki sifat organoleptiknya sehingga tidak menyimpang dari sifat alamiahnya. Keperluan pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, pemindahan, pengangkutan makanan. Tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan cara pembuatan atau pengolahan yang tidak baik, mengelabui konsumen (memberi kesan baik padahal dibuat dari bahan yang kurang baik mutunya), menurunkan nilai gizi makanan. Penggunaan zat adiktif, dosisnya di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Jenis zat adiktif ada 2. 1. GRAS, generally recognized as safe, aman dan tidak berefek toksin, contoh glukosa. 2. AD, acceptable daily intake, harus ditetapkan batas penggunaan hariannya, daily intake. SK Menteri Kesehatan RI No 722 atau Menkes atau Per atau IX atau 88 mengenai bahan tambahan pangan. Golongan zat adiktif yang diizinkan. Golongan zat adiktif yang diizinkan oleh Menkes RI No 722 adalah 1. Antioksidan, 2. Anti-kempal, anti-checking agent. 3. Pengatur keasaman, acidity regulator. 4. Pemanis buatan, artificial sweetener. 5. Pemutih dan pematang telur, flour treatment agent. 6. Pengemulsi, pemantap dan pengental, emulsifier, stabilizer, thickener. 7. Pengawet, preservatif. 8. Pengeras, firming agent. 9. Pewarna, color. 10. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, flavor, enhancer. 11. Zat pengikat logam atau sequestrant. Zat adiktif yang dilarang menurut Menkes RI No 722 adalah 1. Natrium tetraborate borax. 2. Formaldehyde. 3. Minyak nabati yang dibrominasi, brominated vegetable oils. 4. Chloramphenicol. 5. Kalium klorat, potasium klorat. 6. Dietil pirokarbonat, DEPC.
nitrofurazon 8-P-phenetilkarbamida 9 asam salisilat dan garamnya. Zat aktif lainnya yang dilarang antara lain rhodemin B, pewarna merah, menthanil yellow, pewarna kuning, dulsin, pemanis sintetis, dan kalsium bromat, pengeras. Pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Zat aditif alami berasal dari sumber alami. Zat aditif sintetik berasal dari bahan-bahan kimia buatan pabrik. Pewarna memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Pewarna alami: kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, coklat dari buah coklat, merah coklat dari daun jati, kuning merah dari wortel. Kelebihan: aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Kekurangan: pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis, tidak praktis. Sequestran: bahan yang dapat mengikat ion logam, memantapkan wama dan tekstur makanan atau mencegah perubahan wama makanan. Untuk produk kepiting kalengan, lemak dan minyak makanan, jamur, udang, beku. Sequestran: bahan yang dapat mengikat logam dalam bentuk ikatan kompleks sehingga dapat mengontrol pengaruh jelek logam dalam bahan pangan, menstabilkan warna, cita rasa dan tekstur makanan. Logam terdapat dalam bahan alami. Mg dalam klorofil, Fe dalam ferritin, porfirin, Co dalam fit B12, Cu dalam berbagai enzim. Ion logam mudah lepas, kemudian bereaksi mengakibatkan perubahan rasa warna tengik keruh. Senyawa organik: asam sitrat dan turunannya, fosfat, EDTA, etilen diamin tetraacetat. Senyawa anorganik: polifosfat. Penggunaan sequestran: harus diperhatikan kelarutan substrat Na2-EDTA sedikit, larutan lemak kurang efektif dalam lemak. Na2-EDTA 500 ppm efektif sebagai antioksidan dalam sistem emulsi, misal untuk mayonaise, margarin. Polifosfat dan EDTA pengalengan ikan, tujuan mencegah pembentukan kristal MgNH4PO4.6H2O. EDTA etilen diamin tetraacetat. Sequestran: asam fosfat, isopropil sistrat, kalsium dinatrium edetat, EDTA, monokalium fosfat, natrium pirofosfat. Penggunaan sequestran: pengalengan ikan, polifosfat, EDTA, pengemulsi, EDTA, asidula, asam sitrat dan fosfat. Sayuran: mempertahankan warna. L plus S sama dengan LS. Keterangan: L ion logam, S sequestran ligan, LS kompleks logam sequestran. Zat anti kerak: mempertahankan bentuk butiran, menyerap minyak dan air, mencegah menggumpalkan, tidak larut air, tidak bersifat toksin. Contoh: kalsium silikat, CaSiO3 untuk mencegah pergerakan soda kue 5%, garam meja 2%. Ca stearat mencegah penggumpalan tepung. Na silikoluminat, Ca3PO4 2, Mg silikat, MgCO3. Zat pemantap: jaringan tanaman memiliki dinding sel yang tersusun atas pektin. Proses pengolahan, pemanasan, pembekuan dapat melunakkan jaringan sehingga produk bertekstur lunak. Penambahan Ca dapat menghasilkan tekstur yang keras karena ion Ca berikatan dengan pektin membentuk Ca- negatif pektinat yang tidak larut. Ca negatif sitrat, CaSO4, Ca laktat, Ca monofosfat. Negatif garam, Ca kelarutannya rendah dan rasanya pahit. Pemanis sintetik: zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis. Kalori lebih rendah dari gula. N-amin dan Ca negatif siklamat dilarang karena diperkirakan bersifat karsinogenik. Ca negatif dan Na negatif
Scarin boleh digunakan. Scarin pada konsentrasi tinggi baik getir. Kemanisan sekitar 400 kali dari sukrosa 10%. Plus hemat biaya rendah kalori. Negatif penggunaan pemanis sintetis dosis tinggi berpotensi menimbulkan tumor kanker. Zat penjernih larutan. Protein plus pektin bereaksi dengan polifenol membentuk koloid yang menimbulkan kekeruan. Bahan penjernihan dan adsorben dipakai untuk menyebar atau protein. Menjernihkan anggur untuk mencegah pengendapan. Gelatin menjernihkan minuman. Menjernihkan minuman sari buah. Asam tanat atau tanin ditambahkan untuk mempermudah pengendapan gelatin. Arang aktif menyerap molekul besar dan kecil seperti pigmen dan cita rasa. Efek plus mampu menjernihkan larutan. Negatif mengendapkan senyawa yang diperlukan bahan. Zat pemucat bersifat oksidator, mendegradasi pigmen, meningkatkan daya pengembang terigu. Penjelasan: 1. Tepung terigu yang baru berwarna kekuningan dan bersifat kurang elastik. Bila dijadikan adonan tidak dapat mengembang dengan baik. Perlu diperam 6 minggu agar tepung bersifat lekat dan pigmen karotenoid teroksidasi. Proses lama dan tidak praktis. 2. Untuk mempercepat proses maka ditambahkan zat pemucat. Karotenoid akan teroksidasi. Degradasi karotenoid menghasilkan senyawa tak berwarna. Zat pemucat membentuk ikatan disulfida yang dapat menahan gelembung udara agar roti dapat mengembang. Benzoil paroksida pemucat terigu KBRO3, CaO2 meningkatkan daya pengembang terigu. Nitrosil klorida berfungsi ganda. Ini adalah gambar tepung terigu. Zat pemucat plus mendegradasi warna yang tidak diinginkan. Negatif pemakaian berlebihan menghasilkan adonan roti yang pecah-pecah dan butiran tidak merata, warna keabu-abuan, dan volume menyusut. Asidula pengasaman. Senyawa kimia yang bersifat asam bertindak sebagai penegas rasa dan warna. Menyelubungi aftertaste yang tak disukai, mencegah pertumbuhan mikroba sebagai bahan pengawet, mencegah ketengian dan browning, mempermudah proses pengolahan, menurunkan pH sampai di bawah 4,5. Asidulan kalium tatrat mengurangi hidrolisis atau inversi sukrosa dalam pembuatan kembang gula dan coklat. Adanya gula pereduksi yang lebih manis mengakibatkan pembentukan kristal sukrosa terhambat. Asam organik pada bahan makanan A.I. asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam suksinat, asam tatrat. Pengembangan adonan. Bahan pengembangan adonan yang dipakai menggunakan bahan kimia yang dapat menghasilkan gas CO2, garam karbonat, bikarbonat, Na bikarbonat, K-tartrat, Na aluminium fosfat, soda kue, NaHCO3 plus tepung tutup kurung, bersifat larut dalam air. Kelarutan dalam air menentukan kecepatan dalam melepas gas CO2. Pengembangan adonan. Pengembangan cepat. Sifat mudah larut air melepas CO2 cepat. Soda kue aktivitas cepat. Pengembangan lambat. Sifat sulit larut air melepas CO2 lambat. Soda kue aktivitas lambat. Kecepatan melepas CO2 bahan pengembangan mempengaruhi tekstur produk. Kecepatan meningkatkan lebih bila suhu bertambah tinggi. Pengawet. Pengawet organik, pengawet anorganik. Aktivitas bahan pengawet tidak sama. Misalnya yang efektif terhadap bakteri jamur karm kapang. Pengawet organik mudah dibuat, lebih aman dari pengawet anorganik, bersifat mencegah pertumbuhan mikroba secara epoksida, lebih banyak dipakai daripada anorganik. Asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, epoks, etilen, oksida propilen, oksida. Asam sorbat pH 6 efektif pada kapang dan bakteri. Asam propionat pH 5 efektif pada kapang dan khamir. Asam benzoat pH 2,5 negatif 4 efektif pada khamir dan bakteri. Asam asetat cuka efektif pada kapang. Epoksida membunuh mikroba
spora dan virus. Pengaweten anorganik. Sulfit, nitrat, nitrit. Sulfit mudah menembus dinding sel mikroba, mencegah browning, antioksidan, meningkatkan daya kembang tepung. Nitrat dan nitrit mempertahankan warna daging dan ikan, pencegah pertumbuhan mikroba, mencegah kebusukan. Surfaktan digunakan dalam pengolahan pangan, meningkatkan mutu produk, mengurangi kesulitan penanganan pada bahan yang mudah rusak, mempertahankan viskositas, tekstur, mouthfeel, memperpanjang masa simpan. Pengemulsi, penstabil, pembasah, pengental. Pengertian surfaktan. Surfaktan, surface active agent atau zat aktif permukaan, adalah senyawa kimia yang jika terdapat pada konsentrasi rendah dalam sistem mempunyai sifat terabsorpsi pada permukaan antarmuka. Pada sistem tersebut yang molekul-molekulnya mempunyai dua ujung yang berbeda interaksinya dengan air, yaitu ujungnya kepala yang suka terhadap air dan ujung ekor yang tidak suka dengan air. Pengental. Bahan makanan yang berupa cairan dapat kentalkan dengan gumi dan bahan polimer sintetik. Viskositas tinggi diperoleh dari pembuatan emulsi. Pada mayonnaise terkandung lebih banyak minyak daripada fase kontinu, air dan cuka. Pembasah. Bahan pangan memiliki daya serap yang berbeda-beda. Misalnya susu bubuk skim lebih mudah menyerap air dibandingkan sayur yang dikeringkan. Ada 3 macam sistem pada bahan yang mempengaruhi mudah tidaknya bahan terbasahi air, yaitu 1. Pembasahan permukaan yang berlapis lilin. 2. Pembasahan kapiler. 3. Pembasahan tepung. Pembasahan permukaan yang berlapis lilin. Adanya lapisan lilin di permukaan seperti pada apel dan daun kol menyebabkan air sulit diserap dan membentuk butiran air di atas lilin. Bahan T dapat dibasahi. Surfaktan yang dipakai harus dapat mengikat lemak dan air sehingga air terikat O atau bahan menjadi. Pembasahan kapiler, misalnya rehidrasi pada bahan-bahan berstruktur pori-pori. Makin tinggi tegangan permukaan, makin lebar daya penetrasi air. Penambahan surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan akan merugikan. Pembasahan tepung. Pembasahan tepung yang terlalu cepat dan membuat tepung diselubungi oleh cairan dengan menahan udara di dalamnya. Tepung suka larut. Diperlukan surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan cairan. Adsorpsi cairan oleh tepung akan lebih mudah. Pewarna sintetis. Tartrazine kuning, amaranth merah, sunset yellow, orange, brilliant blue, FGF biru. Kelebihan: pilihan warna banyak, praktis. Kekurangan: tidak menghasilkan aroma. Ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Pewarna tekstil. Terkadang orang mempergunakan pewarna tekstil untuk mewarnai makanan. Warnanya sangat mencolok dan tampak bagus, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Beberapa pewarna sintetis sudah dilarang digunakan untuk makanan, misalnya rhodamine B, karena penyebab iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Methanol yellow menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandungan dan saluran kemih. Zat warna tertentunya dinyatakan sebagai bahan berbahaya. 1. Auramine. 2. Alkanet. 3. Butter yellow. 4. Black 7984. 5. Burn umber. 6. Chrysoidine. 7. Chrysoidine. 8. Citrus red note 2. 9. Chocolate brown FB. 10. Fast red I. 11. Fast yellow AB. 12. Green B. 13. Intrene blue RS. 14. Magenta. 15. Methanol yellow. 16. Oil orange SS. 17. Oil orange XO. 18. Oil yellow AB. 19. Oil yellow OB. 20. Orange G. 21. Orange GGN. 22. Orange RN. 23. Orchil and Orchain. 24. Ponceun 3R. 25. Ponceun SX. 26. Ponceun 6R. 27. Rhodamine B. 28. Sudan
I. 29 Scarlett GN. 30 Violet. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.